Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMA, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan materi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat SMA. Kali ini kita akan menganalisis transaksi akuntansi. Yang pertama, transaksi yang mempengaruhi aktiva. Yang kedua, transaksi yang mempengaruhi utang. Yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi modal. Baik, kita lihat bagaimana transaksi ini mempengaruhi ketiga akun akuntansi tadi. Kita lihat sekarang transaksi yang mempengaruhi aktiva. Di sini ada contoh jika dilakukan pembelian aset atau aktiva secara tunai. Contoh, suatu perusahaan membeli kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Maka kalau kita analisis, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva, yaitu kas perusahaan berkurang 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Tadi kan kita beli ya, kita beli kendaraan berarti kendaraannya nambah. Sementara perusahaannya mengeluarkan uang, berarti kasnya berkurang. Oke, analisa yang kedua, pembelian aktiva secara kredit. Nah, di sini perusahaan membeli mesin fotokopi 50 juta secara kredit. Kita analisa ya. Berarti dalam hal ini mesin fotokopi di dalam akuntansi dimasukkan ke dalam peralatan. Maksudnya, peralatan di sini adalah benda-benda yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tadi kalau kita lihat mesin fotokopi berarti dapat digunakan berulang-ulang dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau kita analisis berarti mesin fotokopi. Kalau kita analisis berarti mesin fotokopi itu adalah peralatan. Karena kita membeli, maka peralatan bertambah. Nilainya 50 juta. Kemudian belinya tadi secara kredit. Berarti perusahaan punya hutang dong, ya. Jadi hutang bertambah senilai 50 juta. Nah, analisa selanjutnya perhatikan sahabat SMA, penjualan aktiva aset secara tunai. Nah, ini tunai ya, berarti pakai uang kas, pakai uang tunai. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti perusahaan kehilangan kendaraan. Nah, berarti kendaraannya berkurang senilai 80 juta. Nah, karena tadi dijual tunai, berarti orang yang membeli akan memberikan uang. Nah, dananya inilah dimasukkan ke dalam kas perusahaan. Maka kasnya bertambah 80 juta, kendaraan berkurang 80 juta. Transaksi yang mempengaruhi aktiva. Itu kita lihat penjualan aktiva atau aset secara kredit. Contoh, kendaraan dijual secara kredit. Berarti dalam hal ini kita analisa bahwa kendaraan tadi berkurang karena kita jual. Tapi pada waktu kita jual, penjual tidak membayar secara tunai,
berarti kita tidak menerima hasil penjualan berupa uang. Yang kita terima adalah piutang. Jika orang mempunyai hutang kepada perusahaan, maka namanya piutang. Ya. Nah, berarti dalam hal ini kendaraannya berkurang 150 juta dan piutangnya bertambah 150 juta. Ya, jadi itu ya analisa untuk penjualan Aktiva secara kredit. Oke, kita lanjut yang mempengaruhi. Sekarang transaksi yang mempengaruhi hutang, yaitu pembayaran hutang. Contoh, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Jadi kita analisa bahwa hutangnya dalam hal ini berkurang, ya karena dibayar tadi. Kemudian perusahaan juga harus mengeluarkan uang. Maka dalam hal ini kasnya berkurang 50 juta. Jadi hutang berkurang, kas berkurang sebesar 50 juta. Ya, gitu analisis untuk pembayaran hutang. Oke, kita lanjut. Sahabat SMA. Selanjutnya adalah transaksi yang mempengaruhi modal, yaitu penambahan investasi pemilik. Contoh, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Ada investasi ya, berarti investasi ini adalah modal bagi perusahaan. Maka kita analisa modal perusahaan yang bertambah dan kasnya bertambah sebesar 50 juta. Selanjutnya selesai sudah. Jika ada pertanyaan